Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa dari kelas C3 Akuntansi. Yang berikut penjelasan singkat yang saya pahami mengenai ruang lingkup akuntansi. Jadi akuntansi adalah pengukuran, penjabaran ataupun penyampaian kepastian informasi yang akan membantu para manajer, investor ataupun otoritas pajak dalam mengambil keputusan baik baik itu di dalam perusahaan, organisasi, ataupun lembaga pemerintahan. Nah, akuntansi juga adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Nah, secara luas akuntansi juga dikenal dengan bahasa bisnis. Nah, adapun fungsi atau kegunaan dari akuntansi itu merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting yang informasi penting terkait penilaian jalannya suatu perusahaan sehingga memungkinkan para pemilik perusahaan ataupun pihak-pihak yang berada di luar perusahaan dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, adapun kegiatan dari akuntansi yaitu merupakan sebuah proses pengidentifikasian atau penentuan, pengukuran, pengelompokan ataupun penyampaian informasi yang ekonomis. Nah, informasi ekonomis yang dimaksud adalah seluruh data transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, baik itu bersifat keuangan ataupun baik itu bersifat finansial atau keuangan yang dapat diukur oleh satuan uang. Nah, kemudian juga ada tujuan akuntansi. Nah, tujuan akuntansi itu untuk menyiapkan laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh manajer, karyawan, investor, dan lain ataupun pihak berkepentingan seperti kreditur ataupun lembaga pemerintahan. Nah, adapun bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang kegiatannya untuk mencatat data transaksi seperti perubahan modal, hutang, dan lain-lain. Nah, kemudian ada akuntansi biaya. Nah, terkait dengan namanya yaitu kegiatannya itu mencatat data transaksi terkait dengan biaya-biaya seperti contoh seperti biaya selama proses pembuatan suatu produk. Nah, kemudian ada akuntansi perpajakan di mana akuntansi ini itu menentukan di mana kegiatan akuntansi ini untuk menentukan objek pajak yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, kemudian ada akuntansi anggaran, yaitu akuntansi yang kegiatannya mengelola dan mengumpulkan data transaksi laporan keuangan yang sudah terjadi. Nah, kemudian ada akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi yang kegiatannya untuk mencatat data transaksi laporan keuangan negara. Nah, kemudian ada akuntansi manajemen, ada juga akuntansi untuk organisasi nirlaba, yaitu akuntansi yang tidak mencari kegiatannya yaitu akuntansi yang tidak mencari laba atau keuntungan seperti lembaga keagamaan ataupun yayasan-yayasan sosial. Nah, kemudian ada sistem akuntansi dan yang terakhir ada akuntansi sosial. Nah, kemudian ada juga konsep dasar akuntansi. Yang pertama ada kesatuan usaha, kemudian ada konsep beban historis, kemudian juga yang ketiga ada kesinambungan, kemudian yang keempat ada periode akuntansi, dan yang terakhir ada substansi di atas pajak. Nah, adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pihak internal, kemudian yang kedua ada pihak eksternal. Nah, pihak internal itu seperti perusahaan, karyawan, staf, yang intinya seluruh pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup perusahaan. Nah, kenapa masyarakat kenapa karyawan membutuhkan informasi laporan keuangan? Dikarenakan untuk mengetahui laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan tersebut sehingga karyawan ini tahu penghasilan yang akan didapatkan dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian
ada pihak eksternal yang memberi informasi laporan keuangan seperti kreditur. Nah, kenapa kreditur membutuhkan informasi laporan keuangan? Karena tidak mau menutup kemungkinan jika bank memberikan pinjaman baik itu berupa uang ataupun barang kepada si perusahaan tersebut. Nah, jadi kreditur membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui apakah si perusahaan ini dapat membayar angsuran atau tidak. Nah, kemudian ada pemerintah. Nah, kenapa pemerintahan membutuhkan informasi laporan keuangan perusahaan? Dikarenakan untuk menentukan tarif pajak untuk perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada yang terakhir ada masyarakat. Nah, kenapa masyarakat atau nasabah memerlukan laporan informasi keuangan? Nah, karena tidak menutup kemungkinan juga masyarakat ini para masyarakat ini menjadi calon investor kepada perusahaan tersebut. Jadi dia harus mengetahui informasi laporan keuangan apakah nanti ada hasilnya atau tidak. Nah, sekian. Nah, itu saja penjelasan singkat mengenai ruang lingkup akuntansi yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.